waktunya yang sudah siapkan untuk event kita untuk memulai tim Malang, tim satelit Pak Toto, saya sangat berterima kasih karena sudah mempercayakan materi kita di Malang. Dan saya berharap event kali ini kita berjalan sesuai prosedur yang ada kalau kita lakukan dengan sportivitas. Karena tiap kompetisi tanpa sportivitas itu sama dibohong, Pak. Untuk peserta mungkin yang harus diperhatikan ketika kita mau keliling masih di perumahan, itu seorang owner, itu seorang trainer itu diperhatikan. Ketika dia masih keliling, handler harus menemui juri, melaporkan apa yang akan dilakukan, materi yang dilakukan harus sudah paham agar tidak menyanyiakan waktu yang sudah diberikan. Dan diperhatikan sebisa mungkin ketika kita memasuki perlombaan sudah mengerti materinya sendiri. Jadi tujuannya IKADA sendiri gini Pak, materi ini Pak sangat mudah Pak. Kita buat materi semudah mungkin, tujuannya untuk meningkatkan animo para pemain anjing Pak. Semakin gila Pak, semakin antusiasnya semakin tinggi Pak. Gitu, Pak. Karena kita bisa lihat sendiri Pak, saat ini di K9 sendiri sudah mulai banyak baik di instansi maupun di sipil ya. Dengan adanya IKADA kita berharap IKADA menjadi wadah untuk setiap pemain anjing yang bisa menyalurkan apa yang menjadi kemampuan mereka melalui IKADA ini. Dan kita berharap IKADA kedepannya bisa memberikan materi yang lebih dan bisa mengedukasikan untuk semua pemain anjing. Saya rasa itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kalian Om 5 Malang dan tamu undangan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di markas kami, markas Denpom 53 Malang. Kebetulan mohon izin, saya mewakili komandan, saya Wadah Denpom Malang, Mayor CPM Adi Nugroho. Kebetulan komandan lagi ada keluar. Saya ucapkan selamat datang, selamat berlomba, jaga sportivitas. Dan saya harapkan dengan adanya event ini, kita akan lebih meningkatkan kemajuan dari komunitas K9. Kebetulan kami di sini juga memiliki sementara ini 3 ekor, semoga aja bertambah. Dan kalau kebetulan di Pomdam, di satuan atas kami di Surabaya sekitar ada 16 yang sekarang saat ini kesini diwakili oleh Kapten Eko ini. Dan kami juga kebetulan pimpinan kami di pusat sangat respect, sangat suka dengan komunitas K9. Dengan dibuktikan hari ini juga kami rencana akan mengirim 2 ekor K9 dari sini. Entah beliau berada di mana, dan kami dapat perintah untuk mengantar ke Jakarta. Jadi sangat respon. Semoga ke depan komunitas ini atau event-event seperti ini bisa ditingkatkan dan bisa lebih ramaikan. Dan Madenpom ini terbuka, silakan mau bikin event apabila memungkinkan dan tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan kedinasan, kami sangat terbuka demi kemajuan komunitas K9. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pesan saya, jaga sportivitas, tetap jaga agar event-event ini ke depan lebih besar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayan, peserta terjauh dari Bali, dan adik Trisa, peserta termuda dalam event kali ini. Tenang banget ini. Aku pengamat ada sopir motor. Goalsnya adalah anjing benar-benar konsentrasi dan fokus dengan apa yang diperintahkan. Aplaus yang meriah untuk kalian. Fokus dan on target yang menjadi kunci pelajaran ini, dan juga goalnya adalah konsentrasi terhadap komen yang telah diberikan oleh pawang. Oke, selesai. Aplaus yang meriah untuk Antara Jaginai.
dia sudah bisa mengadakan program Ikada di saya harap kedepannya dia tetap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengadakan event-event berikutnya. Saya sangat berterima kasih dan saya lihat animonya sangat tinggi dan saya harapkan animonya ke depan semakin tinggi. Ya, menambahi dari Mas Agung aja, animonya sangat luar biasa ya, kencang, pesertanya semangatnya luar biasa. Ini adalah pembinaan ya, intinya adalah pembinaan. Tujuannya supaya dog sport di wilayah Jawa Timur ini makin maju, makin banyak peminatnya. Nanti di event berikutnya bisa lebih meriah lagi, pesertanya lebih banyak lagi. Dan yang sudah ada ini kan tadi kita udah kasih briefing supaya lebih menyiapkan nantinya lebih matang lagi pada saat akan mengikuti event yang berikutnya gitu. Jadi materinya udah masuk, trainer-trainernya udah lebih matang, jadi persiapannya udah lebih bagus sehingga dilihat orang tuh makin wah gitu. Itu dari saya. Selanjutnya Untuk event seperti ini kita memberi kesempatan untuk pemula supaya lebih yakin ke anjingnya sangat berpotensi di lapangan. Jadi jangan putus asa, bagi yang belum beruntung tetap semangat selalu, tetap latihan, itu saja yang bicara penilaian ya. Kalau kita bicara penilaian, Ikada sendiri berdiri berdasarkan sportivitas. Kenapa saya bicara kayak gitu? Karena kita mau bermain secara jujur agar ketika permainan secara jujur hasilnya pun maksimal buat pemainnya sendiri dan ada kepuasan buat Ikada sendiri. Dan kedepannya juga gini, untuk penilaian sendiri, selain dari materi, anjing mengerti materi, bukan hanya anjing mengerti materi ya, tapi seberapa anjing itu bisa merasa gimana mas? Dekat dengan handlernya mas. Intinya adalah handler itu menguasai lapangan ya. Jadi secara keseluruhan, karena pada dasarnya anjing itu nggak akan bisa perform dengan bagus kalau handlernya sendiri nggak mengerti rule yang dijalankan atau istilah pertandingan yang akan dia lalui. Jadi sebenarnya penilaian yang paling utama itu adalah handler itu sendiri yang akan membuat anjing itu bagus. Jadi intinya handler itu harus tahu kondisi situasi, misalnya panas seperti apa, anjingnya harus diapain sebelum bertanding, dikeluarkan dulu supaya pada saat perform dia bagus lah, pada saat pertandingan nilainya bisa sangat memuaskan. Intinya jadi harus koneksi ya antara si handler dengan anjingnya itu bagus, bondingnya bagus. Chemistry-nya dapat lah ya, secara chemistry lebih dapat antara handler dan anjing. Oke, mungkin untuk penilaian di ring, mungkin untuk pawang harus bisa menerima hasil juri, karena juri kita bukan juri sembarangan, juri yang sudah berpengalaman main di ring atau di pertandingan seperti itu. Jadi kesalahan itu akan terjadi dari anjing dan dari pawang. Apapun hasilnya, saya harap terima dengan apapun. Ya itu bicara sportivitas. Jadi penilaian berdasarkan kita juga ditunjuk sebagai juri pun karena putusan berdasarkan teman-teman yang Ikada melihat kita juga sudah pernah di kompetisi dan kita juga bermain di bidang pelatihan anjing sudah teman-teman merasa cukup, akhirnya kita dikasih kesempatan seperti itu. Kita sudah berusaha menjadi sebaik mungkin ya, memberikan poin, memberikan koreksi, jadi apa-apa yang kurang, apa-apa yang harus dipertahankan ya. Jadi sudah memberikan evaluasi yang cukup lah untuk para handler, jadi kedepannya sudah lebih form lagi kalau mau ikuti pertandingan. Makanya di sini di Ikada sendiri tidak walaupun hasilnya maksimal poinnya 100, berapapun hasilnya tetap kita akan kasih tahu ke si handler. Tujuannya, hasilnya segini, next pasti harus lebih lagi. Dan juri membantu dengan evaluasi tadi masih disampaikan. Tujuannya memang tadi Mas Udi juga bilang edukasi dan membina khususnya untuk yang baru main di ini untuk lebih semangat lagi.
latihan setiap hari, kita membangun grab begitu. Jadi latihan lebih intens saja untuk umpama saya tadi kategori personal protection tadi. Nah itu kita mendekati hari H atau bulan yang mau kita main, kita fokus di situ. Persiapannya matang lah. Kalau selama perlombaan tadi kendala paling besar itu apa, Mas? Satu, cuaca. Ya. Kedua, lingkungan baru. Ketiga, helper yang baru. Oh, ganti. Distraksinya kuat. Tapi walaupun distraksinya kuat, walaupun banyak halangannya, tapi juara 1. Selamat. Ini pertanyaan selanjutnya untuk adiknya. Kamera di miring, Mas. Bisa. Dek Trisa. Ya. Dek Trisa umur berapa? Mau 8. Sudah SD berarti ya. Kok berani sama anjing yang gede-gede itu gimana? Nggak takut? Dari umur berapa main anjingnya? 2 tahun pernah menjuarai Handle Junior. Ya, itu 2 tahun di Surabaya. Lanjut lagi kompetisi agility di Bali. Itu waktu dia umur 5 tahun. Kompetisi di Surabaya tahun kemarin Mas ya. Mungkin kalau pengalaman instruksi kita bermain anjing itu nyawa sudah kita sanggup sudah sayang bener, sudah kompetisi sampai tinggi ya tutup usia Meninggal ya. Lain-lainnya gigit itu sudah biasa ya pengalaman. Bukan saya kita apa pantatnya. Ini pernah liputan si Otan juga ya? Berapa kali Mas? Udah sering sih tiap tahun. Balang cantik. Ini ada pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Tips dan triknya untuk menghadapi anjing galak ketika ketemu di jalan gimana? Tips dan trik, satu kita harus tenang Mas. Tenang dulu, kita nggak boleh tatap mata. Nah, nggak boleh tatap mata, kita tenang, abaikan dia gonggong-gonggong, kita tetap tenang, tetap jalan. Nggak dianggap dia nggak ada. Karena kita semakin lari, dia pikiran ini duluan. Nggak bisa dikasih komen gitu sip gitu, nggak bisa itu. Tidak bisa Mas, semua masih dengan pelatihan. Nah, biasa pelatihan itu kalau dia teman, tapi dia juga kalau bukan anjingnya kita juga nggak mungkin. Siapa kamu seperti itu? Nasi dia mengenal, terus mengenal siapa ini? Beratnya orang. Gestur. Detak jantungnya enggak, dia bisa merasakan itu. Semakin kita takut, detak jantung dia semakin gila. Jadi harus tetap tenang, abaikan, jangan dianggap lagi. Kompetisi B kita dapat 2, terus proteksi A kita dapat 2, juara 1 sama 2, terus proteksi B sama dapat 2, terus personal proteksi dapat 1, juara 1. Kalau acara ini sebenarnya memang sangat mepet ya persiapannya, tapi kita maksimalkan. Artinya kegiatan ini sebenarnya kan rangkaian dari yang kegiatan kemarin di Povo. Tujuannya
acara IKADA ini kan untuk menyatukan antara pelaku K9, jadi dari TNI, Polri maupun sipil, kemudian dengan pemain dog sport atau pelatih-pelatih anjing yang bermain di anjing-anjing kerja. Nah, untuk di Malang sendiri itu benar-benar mepet karena sebenarnya mau diadakan di Surabaya, karena di sana terkendala izin dan lapangan, akhirnya dialihkan ke Malang. Karena dialihkan ke Malang akhirnya waktunya sangat mepet. Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan karena mepetnya waktu itu tadi. Kendalanya yang paling utama itu cuaca. Iya, jadi kemarin waktu kita pasang tenda ring dan lain-lain itu hujan seharian. Makanya lapangan jadi agak tidak stabil, terlalu becek gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk pelaksanaan dan lain-lain, saya rasa semua teman-teman support, dukung kita, peserta juga antusias, jadi nggak terasa akhirnya juga sukses. Ya kalau untuk kedepannya kita berharap ini akan jadi reguler, jadi triwulan atau tiap semester ada kegiatan seperti ini supaya level pelatihan di Jawa Timur juga berkembang seperti di Jakarta, di Jawa Barat, sehingga anjing-anjing K9 di Jawa Timur ini juga kualitasnya akan meningkat. Untuk event terdekat nanti kita akan berkoordinasi dengan kota-kota lain, kemudian dengan IKADA, pengurus IKADA pusat, kapan akan dilaksanakan lagi jadwalnya. Kalau dari teman-teman sendiri kepinginnya ya 2022 itu Februari akhir itu kita sudah melaksanakan lagi. Itu karena antusias ya, hari ini kita juga pesertanya banyak, kita nggak nyangka. Alhamdulillah hari ini didukung oleh cuaca yang cerah.